Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Baiklah, kepada jemaah Persatuan Wirid keluarga As-Safa, kemudian juga bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, serta adik-adik pelajar untuk tingkat sekolah dimanapun saat ini berada. Pertama, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rezeki, hidayah, kesehatan, sehingga dengan itu kita dapat terus melakukan aktivitas pertama, aktivitas ubudiyah kita kepada Allah, kemudian aktivitas kita dalam menopang kehidupan kita, mencari rezeki dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam profesi, baik itu jabatan, apapun dia. Itulah rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Di dalam bulan Agustus ini kita ketahui bahwa kita merayakan kemerdekaan setiap 17 Agustus 1945. Sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajah, merdeka daripada intimidasi, diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang asing, bangsa-bangsa asing. Orang-orang bangsa asing ini menjajah kita hampir 350 tahun. Tambah lagi oleh penjajah dari negara yang masih se-Asia dengan kita, yaitu Jepang. Yang sebelumnya Belanda juga pernah masuk ke Indonesia. Inggris juga pernah menjajah kita di sebagian wilayah di daerah provinsi Riau mungkin, tapi di daratan lain mungkin Inggris tidak dapat masuk. Kemudian Belanda yang cukup lama menjajah kita. Inilah yang kita harus syukuri. Kita sudah merdeka, bebas dari penjajah-penjajah tersebut secara fisiknya. Namun satu hal yang perlu kita jaga, namun satu hal yang perlu kita telah kembali, apakah kita sudah kembali, apakah kita sudah bebas dari penjajahan dalam bentuk lainnya? Dalam bentuk lainnya yaitu penjajahan dalam hal ilmu pengetahuan, penjajahan dalam ekonomi, penjajahan dalam sains dan teknologi. Apakah kita masih diatur atau diintervensi oleh negara-negara lain dalam hal apakah itu ekonomi, perdagangan? Inilah yang perlu kita teliti dan perlu kita telah kembali, kita buka kembali minda pikiran kita, mata kita. Apakah kita masih dijajah atau ditokohi oleh bangsa lain? Karena usaha-usaha untuk itu masih terus ada. Dan itu
haruslah kita antisipasi dengan sebaik mungkinnya di negeri kita ini yang mempunyai jajaran petugas-petugas keamanan, kepolisian, tentara, kemudian ada departemen-departemen yang mengaturnya, departemen perhubungan, departemen transmigrasi, departemen imigrasi, departemen kelautan, apalagi departemen yang tidak bisa saya sebutkan lagi atau mungkin belum bisa saya sebutkan di sini. Itu semua adalah jajaran pemerintah yang mengatur kestabilan, mengatur lalu lintas daripada kehidupan bernegara, peraturan-peraturan yang mesti kita jalani. Itu semua diatur oleh undang-undang negara yang melalui pemerintahan dan departemen-departemen tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, tidak ada lagi dalam bentuk pembodohan, tidak ada lagi bentuk diskriminasi, tidak ada bentuk lagi kong kali kong jika kita ingin negara kita aman stabil. Karena apabila kita berkhianat atau syubhat, maka itulah yang menimbulkan nantinya efek-efek yang tidak baik dan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat ini. Jadi peraturan-peraturan ini sudah diatur oleh agama kita melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diatur semuanya. Kemudian juga kita haruslah menjaga agar hubungan kita sesama manusia, sesama satu akidah, agar hubungan kita terus terjaga. Kita boleh berlainan bahasa dalam satu negara ini, berlainan adat, bukan berarti kita terpisah, tapi itulah ciri khas daripada rakyat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, yang bersama-sama kita telah memperjuangkan kemerdekaan ini dari penjajahan dengan tetesan darah, dengan tetesan nyawa, dengan harta benda yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Oleh itu mari kita syukuri, mari kita hargai perjuangan daripada bangsa, daripada pejuang-pejuang kita dahulu, nenek moyang kita sudah berjuang. Akankah kita sia-siakan perjuangan ini? Akankah kita biarkan orang lain yang mengatur negara kita? Apakah kita hanya menjadi penonton negara itu sementara orang berbuat yang semena-mena terhadap kita, berbuat mengatur kita, bahkan mereka yang lebih berkuasa daripada kita? Ini hal yang sungguh naif sekali kalau kita biarkan. Jadilah pemimpin negara kita di tanah air kita sendiri. Mari kita sadar, dibuka mata kepala kita. Akankah kita biarkan hal ini? Untuk itu saya mengajak kepada adik-adik pelajar, generasi kaum muslimat semuanya, mari kita sadari generasi kita, mari kita cetak generasi kita menjadi masyarakat yang saling mengikat ukhuwah Islamiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jika kita terputus, jika kita terpecah belah, jika kita sentimen antara satu dengan yang lainnya, iri, dengki, hasad, inilah persatuan kita yang mudah dicabik-cabik oleh penjajah tersebut, orang asing tersebut. Maukah kita negara kita kembali dalam tekanan penjajah, hidup miskin, merana, tidak dapat menikmati daripada hasil kekayaan yang kita miliki? Sumber alam yang kita miliki ini tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Akankah kita sia-siakan hal itu? Tentu tidak, Bapak-bapak Ibu. Itu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ini, saya mengajak kembali menggunakan kesempatan ini, isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi contoh bagi generasi kita yang akan datang. Mencetak generasi yang baik untuk yang akan datang ini dari sekarang inilah kita mencetaknya, mendidik mereka, bukan membiarkan mereka hancur, tenggelam dalam
kehidupan-kehidupan yang semu, kehidupan yang tak jelas. Mereka lebih banyak bermain online, memegang HP yang tak tentu. Kalau dia memegang HP tersebut untuk kepentingan pelajaran, itu alangkah baiknya. Ini kadang-kadang ada untuk hal-hal yang hanya melalaikan, yang tidak bermanfaat. Inilah yang kita sayangkan. Boleh kita sayang sama anak, kita belikan HP, perlengkapan tersebut, tapi jangan sampai mereka lalai. Inilah yang membuat nanti pikiran mereka tidak lagi terisi dengan ilmu pengetahuan. Mereka hanya disibuk dengan permainan, dan akhirnya mudah nanti terprovokasi, mudah terbawa arus, karena akal dan iman mereka tidak terisi lagi dengan ilmu-ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian juga kita menjaga ukhuwah kita, jangan sampai bercerai. Sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Pepatah juga mengatakan bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Ini pepatah-pepatah lama yang juga kita harus ikuti, yang harus kita jaga. Kemudian juga mengisi kemerdekaan ini, mari kita dalam hal menopang ekonomi, kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal ekonomi kerakyatan yang masih dalam kehidupan yang rendah atau minim atau masih terbelakang. Mari kita angkat kehidupan mereka. Petani-petani yang kurang mendapat perhatian, mari kita berikan bantuan-bantuan. Mari kita buka lowongan-lowongan pekerjaan. Kemudian juga dalam hal perdagangan, memberikan bantuan-bantuan untuk buka usaha-usaha ekonomi kerakyatan tersebut itu akan membantu menopang kehidupan mereka. Ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab, qala amal ar-rajul bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahu Hakim dari Sa'ad bin Umar dari pamannya. Nah, jadi arti daripada sabda Rasulullah ini dalam hal kita bermuamalah, Rasulullah SAW ditanya tentang apakah pekerjaan yang paling baik. Nah, jadi ditanya apakah pekerjaan yang paling baik, dia Rasul bersabda, menjawab, yang paling baik ialah pekerjaan seseorang dengan usaha tangannya sendiri dan perdagangan yang bersih. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berusaha dengan diri kita sendiri, dengan tangan kita sendiri. Nah, seperti misalnya usaha-usaha dengan tangan sendiri itu apapun dia, apakah petani, apakah dia berdagang, apakah dia itu menjadi seorang pekerja kantor, dimanapun kantornya, dia sendiri yang bekerja. Nah, kemudian juga bukan menafkahi orang lain. Jika mereka memakai karyawan, membayar karyawan dengan sebaik-baiknya, mematuhi aturan standar. Tidak seenaknya memberikan upah gaji di bawah minim, tetapi jika perlu berunding dahulu dengan pekerjaan tersebut, berapa kira-kira pembayaran pekerjaan tersebut, itulah yang lebih baik. Dan bayarlah sebelum keringat mereka kering, itulah yang sebaik, afdal ya. Kemudian di sini juga maksudnya adalah melakukan perdagangan yang bersih. Perdagangan yang bersih itu maksudnya tidak adanya penyimpangan dalam perdagangan tersebut, tidak adanya hal-hal yang merugikan daripada kedua pihak. Misalnya mereka berjanji untuk membeli suatu benda itu tapi tidak nampak, ini
tidak baik, tapi nampakkan benda itu apakah baik ataukah barang ini ada mengandung hal yang tidak baik, maksudnya mengandung keburukan. Misal buah-buahan, ternyata barang itu busuk, tapi tidak dikasih tahu atau tidak dilihatkan, ditampilkan. Kemudian juga ijab kabulnya ada. Itulah perdagangan yang dianjurkan dalam Islam. Baiklah, demikianlah tausiah singkat pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan sebaiknya, dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan profesi, aktivitas kegiatan kita dalam bidang apapun yang kita miliki, kerjaan apapun yang kita geluti, mari kita tingkatkan. Mari kita angkat juga ekonomi masyarakat lemah di pedesaan maupun di daerah-daerah yang dirasa perlu untuk diangkat, di mana mereka masih dalam keadaan di bawah garis kemiskinan ataupun di bawah standar. Mari kita tingkatkan kehidupan mereka, karena itulah kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita ini untuk mengisi dengan sebaik-baiknya hingga tercapailah kesejahteraan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah tausiah singkat ini. Baiklah, kita mengucapkan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu la anta wa atubu ilaik. Saya tutup, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.